Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Rahmadani. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi UIN Suskaria dan saya berasal dari kelas 6D. Di video kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan framework COVID 2019 dengan core IDM 01 dan IDM 02. Dan sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah audit sistem informasi. Baik, kita mulai saja ke materi yang pertama. Kita masuk ke latar belakang. Dalam era digital, tata kelola TI menjadi krusial bagi organisasi untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan bisnis. COVID 2019 sebagai kerangka kerja tata kelola teknologi informasi memiliki domain evaluate, direct, and monitor atau yang disingkat dengan IDM yang mencakup dua proses utama yaitu IDM 01 yang memastikan kerangka kerja tata kelola teknologi informasi ditetapkan, dipelihara, dan diperbaiki sesuai kebutuhan organisasi dan regulasi, serta IDM 02 yang berfokus pada pengelolaan manfaat investasi teknologi informasi agar memberikan nilai optimal bagi organisasi dengan memahami dan menerapkan IDM 01 dan IDM 02, organisasi dapat meningkatkan efektivitas tata kelola TI selaras dengan tujuan bisnis serta memaksimalkan nilai yang dihasilkan. Nah, lalu ada COVID Core. COVID Core adalah inti dari COVID 2019 yang berfungsi sebagai reference model of governance and management objective. Model ini menjadi dasar bagi organisasi dalam menerapkan tata kelola TI yang efektif dan sesuai dengan tujuan bisnis. Dalam COVID Core, terdapat berbagai tujuan tata kelola dan manajemen yang dikelompokkan ke dalam domain tertentu. Nah, berikut adalah domainnya. Yang pertama ada EDM, yaitu singkatan dari Evaluate, Direct, and Monitor, yang berfokus pada evaluasi, pengarahan, dan pemantauan sistem tata kelola TI. Lalu yang kedua adalah EPO, Align, Plan, and Organize, yang mencakup perencanaan dan pengorganisasian tata kelola TI agar sejalan dengan strategi bisnis. Yang ketiga adalah BAI, Build, Acquire, and Implement, yang berfokus pada pengembangan, pengadaan, dan implementasi solusi. Lalu selanjutnya adalah DSSD, yaitu Delivery, Service, and Support, yang menangani aspek organisasi dan dukungan layanan TI dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah MIE, yaitu Monitor, Evaluate, and Assess, yang berfungsi untuk pemantauan dan evaluasi tata kelola kinerja TI. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan domain IDM, terkhususnya adalah IDM 01 dan IDM 02. Baik, kita mulai yang pertama adalah domain IDM. Saya akan menjelaskan apa itu domain IDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Domain IDM dalam COVID 2019 memastikan tata kelola TI selaras dengan strategi bisnis dan bernilai optimal. IDM mencakup 5 proses utama, yaitu ada IDM 01 menerapkan dan memelihara tata kelola TI, IDM 02 memberikan manfaat investasi TI, IDM 03 mengelola risiko TI, IDM 04 mengelola sumber daya TI, IDM 05 memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, dengan IDM, organisasi dapat menerapkan tata kelola teknologi informasi yang lebih terstruktur dan efektif. Baik, kita mulai ke domain IDM 01.
Ensure governance framework setting and maintains. Definisi dari IDM 01 adalah domain dalam COVID Core yang bertanggung jawab untuk menetapkan, memelihara, dan memperbarui kerangka kerja tata kelola TI. Domain ini memastikan bahwa struktur proses dan mekanisme tata kelola TI selaras dengan tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan stakeholder. Nah, tujuan dari IDM 01 yang pertama adalah membangun kerangka tata kelola TI yang komprehensif, terstruktur, dan handal, lalu memastikan relevansi dan keberlanjutan sesuai perkembangan bisnis, teknologi, dan regulasi. Dan yang terakhir adalah memberikan arahan dan pedoman yang jelas bagi semua pihak terkait. Selanjutnya adalah komponen utama IDM 01. Tata kelola yang pertama adalah kebijakan tata kelola TI. Kebijakan ini mencakup aturan, standar, dan prosedur yang mengatur tata kelola TI. Kebijakan harus disetujui oleh Dewan Direksi dan dikomunikasikan ke seluruh organisasi. Selanjutnya adalah proses tata kelola TI. Proses ini mencakup langkah-langkah untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau tata kelola TI. Lalu yang ketiga adalah struktur organisasi. Struktur organisasi mendefinisikan peran dan tanggung jawab dalam tata kelola TI. Struktur ini harus mendukung kolaborasi antar departemen dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan TI. Yang terakhir adalah mekanisme pemantauan. Mekanisme ini mencakup alat dan metode untuk memantau kinerja tata kelola TI. Mekanisme ini harus memberikan umpan balik yang jelas dan memungkinkan perbaikan keberlanjutan. Nah, selanjutnya adalah proses IDM dalam COVID 2019. Yang pertama adalah menetapkan kerangka kerja tata kelola TI. Langkah ini melibatkan penyusunan kebijakan, proses, dan struktur tata kelola TI. Kerangka kerja ini harus sesuai dengan kebutuhan bisnis dan regulasi yang berlaku. Contohnya, organisasi dapat menyusun dokumen kebijakan tata kelola teknologi informasi yang mencakup prinsip-prinsip dasar, peran, dan tanggung jawab. Lalu ada memelihara dan memperbarui kerangka kerja. Langkah ini melibatkan tinjauan berkala terhadap kerangka kerja tata kelola teknologi informasi. Pembaruan harus dilakukan jika terjadi perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis, teknologi, atau regulasi. Contohnya, organisasi dapat melakukan evaluasi tahunan terhadap kebijakan dan proses tata kelola teknologi informasi untuk memastikan relevansi. Nah, selanjutnya adalah implementasi IDM 01. Bisa diimplementasikan pertama yaitu melibatkan Dewan Direksi dan Manajemen. Puncak Dewan Direksi dan Manajemen harus terlibat dalam menetapkan kebijakan tata kelola teknologi informasi. Mereka harus memastikan bahwa kerangka kerja tata kelola teknologi informasi didukung oleh sumber daya yang memadai. Yang kedua adalah membentuk komite teknologi informasi bertanggung jawab mengawasi implementasi kerangka kerja tata kelola teknologi informasi. Komite ini harus melakukan tinjauan berkala terhadap kebijakan dan proses tata kelola TI serta memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, setelah membahas IDM 01, kita lanjut membahas IDM 02. Nah, IDM 02 ini merupakan singkatan dari Ensure Benefit Delivery.
Definisi IDM 02 adalah domain dalam COVID 2019 yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat dari investasi teknologi informasi dapat diidentifikasi, direalisasikan, dan dioptimalkan. IDM 02 bertujuan untuk mengelola manfaat dari teknologi informasi dengan menjamin bahwa investasi dan penggunaan teknologi menghasilkan nilai bisnis yang diharapkan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari IDM 02 yang pertama adalah mengidentifikasi manfaat dengan memastikan bahwa manfaat potensial dari investasi teknologi informasi diidentifikasi dan didefinisikan dengan jelas. Lalu yang kedua adalah merealisasikan manfaat, yaitu dengan memastikan bahwa manfaat dari investasi teknologi informasi dapat direalisasikan melalui implementasi yang efektif. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan nilai, yaitu dengan memastikan bahwa nilai dari investasi teknologi informasi dimaksimalkan untuk mendukung tujuan bisnis. Lalu, komponen utama dalam IDM 02. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi manfaat. Mengidentifikasi manfaat potensial dari investasi teknologi informasi, baik finansial maupun non-finansial. Contohnya manfaat termasuk peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kepuasan pelanggan, atau pengurangan risiko. Lalu yang kedua adalah perencanaan manfaat, menyusun rencana untuk merealisasikan manfaat termasuk timeline, sumber daya, dan metrik keberhasilan. Contohnya, organisasi dapat menyusun rencana proyek teknologi informasi dengan target manfaat yang jelas. Lalu yang ketiga adalah realisasi manfaat. Yang pertama, maksudnya adalah memastikan manfaat direalisasikan melalui implementasi proyek teknologi informasi yang efektif. Contohnya, organisasi dapat melakukan pelatihan penggunaan dan mengintegrasikan sistem baru ke dalam operasional bisnis. Lalu yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Memantau dan mengevaluasi realisasi manfaat untuk memastikan tujuan tercapai. Contohnya, organisasi dapat menggunakan KPI untuk mengukur peningkatan efisiensi atau kepuasan pelanggan. Lalu adalah proses IDM. Proses dalam IDM 02. Yang pertama, mengidentifikasi manfaat. Contohnya, organisasi dapat mengidentifikasi bahwa sistem CRM baru diharapkan meningkatkan retensi pelanggan sebesar 10%, lalu merencanakan realisasi manfaat. Contohnya, organisasi dapat menyusun timeline, implementasi sistem CRM, dan menugaskan tim proyek. Lalu yang terakhir adalah memantau dan mengevaluasi manfaat. Contohnya, organisasi dapat melakukan survei kepuasan pelanggan setelah implementasi sistem CRM. Nah, implementasi IDM 02 yang pertama dapat melibatkan stakeholder. Melibatkan stakeholder dalam mengidentifikasi dan merencanakan manfaat, lalu menggunakan metodologi. Manajemen proyek menggunakan metodologi seperti Agile atau Waterfall untuk memastikan implementasi yang efektif. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara IDM 01 dan IDM 02 dalam tata kelola teknologi informasi. IDM 01 dan IDM 02 saling melengkapi dalam mendukung tata kelola teknologi informasi yang efektif. IDM 01 memastikan kerangka kerja tata kelola teknologi informasi ditetapkan, dipelihara, sementara IDM 02 memastikan manfaat dari investasi teknologi informasi dapat direalisasikan. Dan maka kedua domain ini bekerja sama untuk menyelaraskan tata kelola TI dengan tujuan bisnis, mengelola risiko,
dan memaksimalkan nilai dari investasi teknologi informasi. Baik, kita masuk di akhir materi, yaitu kesimpulan. Nah, IDM 01 dan IDM 02 dalam COVID 2019 berperan penting dalam tata kelola teknologi informasi. IDM 01 menetapkan, memelihara, dan memperbarui kerangka tata kelola teknologi informasi agar selaras dengan tujuan bisnis dan regulasi. Sementara itu, IDM 02 memastikan manfaat investasi teknologi informasi dapat dioptimalkan melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Kedua domain ini saling melengkapi dalam membangun tata kelola teknologi informasi yang efektif dan berkelanjutan. IDM 01 menetapkan fondasi, sementara IDM 02 memastikan realisasi manfaat teknologi informasi. Dengan menerapkan keduanya, organisasi dapat mengelola teknologi informasi secara strategis untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, baik, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan IDM 01 dan IDM 02. Nah, apabila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.